Sobat Vesper semua, balik lagi sama gue Jody Habibi. Kali ini gua mau membahas mocha pot nih sobat nih. Karena ada beberapa pertanyaan juga yang bertanya soal mocha pot. Bang, kenapa sih hasil ekstraksi di mocha pot gua kok cair ya? Bang, kenapa sih hasil mocha pot gua tidak maksimal dan segala macamnya nih. Nah, sekarang kita akan mencoba kasih memberikan tips ke kalian para pengguna mocha pot ya khususnya. Kenapa? Karena ini adalah alat espresso yang harganya terjangkau tapi bisa buat minuman kalian seenak di cafe nih sobat nih. Kalian bisa menggunakan espresso dari mocha pot ini untuk membuat minuman yang enak nih sobat nih. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kopi susu gula aren, americano, terus juga misalkan dirty latte, cappuccino dan segala macamnya itu dari espresso dari mocha pot ini nih sobat nih. Oke, dan sekalian kita juga akan buat karena gue punya Yakult, nanti gue akan coba mengkreasikan americano, gue akan campur dengan Yakult nih sobat nih. Oke, terus juga gue punya ada susu. Nanti gue akan coba buat dirty latte mungkin ataupun kopi susu gula aren. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ulas tuntas si mocha pot ini. Let's go! Nah oke sobat Vesper, jadi di depan sini sudah terdapat varian mocha pot yang dimiliki Vesper ya. Di sini ada yang pertama nih, gue punya mocha pot direct dari Vesper ya. Di sini terdapat logonya Vesper. Terus juga di sini terdapat oktagonal yang biasa gue pakai. Ini yang 3 cup. Ada juga yang 6 cup. Lalu di sini ada mocha pot stainless. Jadi dia seperti ini bentuknya. Oke, ini full stainless. Lalu yang terakhir yang dimiliki Vesper adalah mocha pot legend nih. Kenapa disebutnya mocha pot legend yang ini? Karena ini terdapat temperatur control ya. Dan ini tekanan barnya lebih besar dibanding ketiga mocha pot ini. Makanya dan ini materialnya pun ini lebih berkualitas ya. Dari segi harga pun berbeda yang lumayan cukup jauh lah dibanding ketiga mocha pot ini. Oke, ini yang spesial dari mocha pot Vesper yaitu mocha pot legend ya sobat ya. Dan sekarang kita akan coba untuk buat ya, atau gue bisa bilang gue akan memberikan beberapa tips yang menurut gue bisa memaksimalkan hasil ekstraksi dari mocha pot nih sobat nih. Secara sistem keempat mocha pot ini itu sama sistem kerjanya ya. Hanya berbeda tekanannya aja nih sobat nih. Tekanan pada mocha potnya nih, tekanan bar pada mocha pot. Apalagi terkhususnya nih pada mocha pot legend. Karena mocha pot legend ini barnya lebih besar dibanding ketiga mocha pot ini, oktagonal, direct ataupun yang stainless. Tapi kita nggak akan pakai yang mocha pot legend ya. Karena ini terlalu apa ya, terlalu niche gitu ya. Terlalu belum banyak yang menggunakan lah ya. Gitu, jadi kita akan pakai yang sering digunakan dan banyak digunakan pada sobat-sobat Vesper semua. Oke, nah oke, sekarang kita akan pakai mocha pot oktagonal nih ya. Yang ini yang biasa kita pakai aja lah ya. Oke, ini gua akan memberikan tips dan trik untuk gimana caranya menghasilkan ekstraksi yang maksimal pada mocha pot oktagonal nih sobat ya. Oke, sekarang kita akan mulai langsung kita buat base espresso menggunakan mocha pot oktagonal. Nah oke sobat Vesper, sekarang kita akan mulai timbang untuk beansnya. Beans yang akan kita pakai itu sebanyak 18 gram. Oke, ini kelebihan. Oke, ini sudah 18 gram untuk beansnya. Ini beansnya yang akan kita gunakan untuk di mocha pot oktagonal yang akan kita buat base espresso ya sobat ya. Oke, sekarang kita akan giling menggunakan grinder elektrik dari Timor yaitu grinder Brix. Nah oke sobat Vesper, sekarang kita akan setting dulu untuk Timor Brix ya, grinder Timor Brix. Kalau gua biasa kalau untuk Timor Brix gua pakai di 0 ya. Kenapa? Karena gua suka yang lebih halus untuk di mocha pot dibanding grind size pada umumnya mocha pot ya sobat ya. Jadi kalau versi gua itu gua suka yang lebih halus ya. Timor Brix ini untuk 0-nya itu masih belum yang super fine kok ya. Jadi masih di dalam tahap fine aja. Oke, kita masukkan, kita tutup, lalu kita nyalakan.
Oke, hasil gilingannya sudah selesai. Sekarang kita akan lihat hasil gilingannya supaya kalian tahu seberapa halus yang biasa gue gunakan untuk di mocha pot. Seperti ini untuk kehalusan gilingan di mocha pot yang biasa gue gunakan. Oke, sekarang kita masukkan kembali beansnya. Langsung kita buka untuk mocha potnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk gilingan yang gue gunakan. Nah, ini hasil gilingannya sudah selesai. Sekarang kita akan buka mocha potnya. Kita ambil basketnya, lalu kita masukkan dulu beansnya. Ini kita tayar. Kita gunakan distribution coffee powdernya. Kita angkat ya. Kita tinggal masukkan seperti ini. Nah, untuk hasil gilingannya kurang lebihnya seperti ini nih ya. Gua akan kasih lihatkan lagi. Jadi memang kalau gua lebih prefer yang lebih halus dibanding grind size setting mocha pot pada umumnya. Ini sudah selesai. Tinggal kita ratakan dan kita tamping. Gue tampingnya menggunakan sendok takar juga nih. Jadi ada tampingnya di bawah. Karena kalau cari tampingan yang pas sama mocha pot, basketnya mocha pot itu agak susah. Jadi kita pakai ini aja. Kita agak tekan ya untuk tampingannya. Kalau biasanya gue tekan cukup lumayan dalam, cukup lumayan padat. Kenapa? Supaya hasil dari ekstraksinya itu bisa lebih maksimal. Ini sudah cukup seperti ini untuk tekanannya. Ya, kurang lebihnya seperti ini untuk tamping ya. Ini kita singkirkan dulu. Kita taruh water tanknya di atas scale-nya. Lalu kita akan tuangkan air sebanyak 120. Kenapa? Karena ini gue pakai 18 gram dengan menggunakan rasio 1:5 atau 6. Makanya gue pakai 120 ml air. Sekarang kita akan tuangkan sebanyak 120 ml. Nah, ini kelebihan 2 mili, kita ambil 2 milinya. Ini sudah pas 120,3, it's okay, 0 komanya it's okay. Sekarang kita akan masukkan basketnya. Dan ini nih yang paling penting nih. Ini adalah round coffee paper filter. Ya, ini untuk yang 3 cup, gua pakai yang 58. Kalau kalian pakai yang 64 pun gak jadi masalah, Ini gue pakai di atas mocha potnya. Ada yang di atas, ada yang di dalam basketnya, it's okay. Jadi ini seperti ini. Lalu kita basahkan, kita rinse. Lalu kita ratakan sebentar. Lalu kita ratakan, ya. Seperti ini kurang lebihnya. Lalu kita pasang. Nah, karena ini gue pakai air panas. Kenapa sih bang pakai air panas? Karena biar supaya hasil ekstraksinya gue nunggunya nggak kelamaan. Sebenarnya itu aja. Mau pakai air dingin pun gak jadi masalah. Karena gue pakai air panas, jadi gue pakai napkin, gue pakai lap untuk ngencenginnya ya, untuk putar rapetnya. Kenapa? Kalau enggak, tangannya panas. Ini panas soalnya water tanknya. Nah, ini sudah, sekarang kita tinggal taruh di kompor. Karena gua adanya kompor listrik, jadi gua pakai kompor listrik. Nah, Sobat Vesper, ini adalah kompor listriknya. Sekarang kita taruh mocha potnya. Kita buka tutupnya. Kita putar, kita nyalakan kompor listriknya. Kita maksimalin di 5. Sekarang kita tinggal tunggu hasil ekstraksinya naik dari corong ini. Kita tunggu. Nah, Sobat Vesper, jadi ini kita lagi menunggu untuk hasil ekstraksinya naik dari corong ini nih. Ini nanti hasil kopi, hasil ekstraksi espressonya akan naik lewat sini. Dan ini harusnya bisa maksimal untuk hasil espressonya. Karena ini yang biasa gua gunakan dan ini yang biasa gua buat untuk resepnya. Yang pertama itu untuk gilingannya harus 1 step lebih halus dibanding rekomendasi gilingan pada mocha pot gitu ya. Nah, ini tuh hasilnya itu buih, bukan air cair gitu ya.
hasilnya itu buih bukan air yang cair. Jadi ini kemungkinannya akan lebih strong. Oke, dan ini berhasil ekstraksinya. Ekstraksinya bagus. Kita tunggu sampai dia naik semua. Nah, itu muncul krema. Kremanya juga tebel banget. Hasil yang pertama keluar itu buih, jadi bukan air kayak air ngalir gitu. Nah, kalau ini hasilnya oke banget. Nah, ini sekarang kita akan tutup. Dan kita matikan kompor listriknya. Lalu kita angkat moka potnya ya sobat ya. Nah oke sobat Vesper, ini hasil dari ekstraksi moka potnya sudah selesai. Ini kita akan lihat hasil espressonya. Ini hasil espressonya, ini sekitar 80 mili. Karena biasa gue dapat 80 mili dari 18 gram beans kopi, 120 mili air. Hasil ekstraksinya itu yang dihasilkan moka pot ini itu sekitar 80 mili air. Oke, jadi 80 mili espresso yang dihasilkan si moka pot ini. Nah, si espresso ini kalian sudah bisa gunakan untuk kalian kreasikan apapun. Mau kalian bikin kopi susu, mau kalian bikin americano, mau kalian bikin dirty latte, ini sudah bisa kalian gunakan sesuai dengan dose-nya. Dan untuk si moka pot ini, untuk dose one shot-nya itu kalau gua biasanya ngasihnya 40 mili. Oke, kalau di mesin espresso kan 30 mili itu one shot. Kalau untuk di moka pot 40 mili itu one shot. Kalau buat gua. Oke, jadi rasa kopinya lebih strong lagi. Ketika kalian blend menggunakan susu, menggunakan air ataupun simple sirup yang lainnya. Oke, ini hasil espressonya. Kita akan buat kreasikan minuman ya sobat ya. Tadi gue bilang gue udah punya Yakult, terus juga gue ada susu juga. Kemungkinan Yakultnya gue akan buat americano Yakult. Terus juga susunya kemungkinan gue akan bikin dirty latte karena susunya yang gue punya itu susunya itu dingin. Atau mungkin kopi susu gula aren. Oke, kita lihat aja. Oke, langsung aja kita racik espressonya. Nah oke sobat Vesper, jadi ini bahan-bahannya udah gue siapin. Ini ada Yakult, ini ada susu, ini susunya dingin. Ini kita akan buat dirty latte, ini kita akan buat americano with Yakult ya sobat ya. Oke, ini udah ada batu es juga nih. Ini udah batu es. Terus juga tentunya sudah ada espresso base-nya. Oke, sekarang kita akan racik untuk americano with Yakult-nya dulu. Oke, kita buat americanonya di sini ya. Kita masukkan, terserah mau americano, mau long black, apapun itu ya. Kita masukkan batu es sebanyak, kalau gue biasanya sekitar 50 sampai 100. Kita pakai 100 saja. Sekarang kita akan tambahkan air water itu sebanyak 50. Sudah. Sekarang kita tambahkan espressonya. Sebelum espressonya kita tuang, kita tambahkan Yakultnya dulu deh. Kita Yakultnya pakai satu ini ya, satu botol Yakult yang kecil. Oke, kita tuang. Oke, sebanyak berarti sekitar 50 mili ini untuk Yakultnya. Oh, 65 mili Yakultnya. Oke, sekarang kita akan tuang espressonya. Espressonya kita pakai 40 ya. Oke, espressonya sudah jadi. Dan ini dia Ice Americano with Yakult. Nanti ini kita akan cobain ya. Sekarang kita akan bikin dirty latte. Nah, ini susunya ya. Susunya kita buka dulu. Oke, ini susunya udah kita buka. Ini susu dingin ya. Gue pakai outside. Oke, kita tuang sebanyak kurang lebih 100. Oke. Ini sudah kita tuang. Sekarang kita tuangkan sebanyak 40. Nah, ini dia sudah jadi dirty latte-nya. Dirty latte-nya sudah jadi. Kedua ini langsung kita mau cobain. Ini yang pertama ada americano with Yakult. Terus juga ini ada dirty latte. Oke. Nah, oke sobat Vesper, ini kedua menu ya hasil dari espresso di moka pot
Ini yang satu itu Dirty Latte, yang satu Americano with Yakult nih sobat nih. Kita akan cobain satu-satu. Gua mau cobain yang Americanonya dulu nih sobat nih. Americano with Yakult. Jadinya seger banget nih karena si beansnya itu kan ada coklat, ada nati, terus ditambah Yakultnya nih. Ini enak banget, seger jadinya. Ini bisa kita bilang ice coffee with Yakult nih sobat ya. Base on-nya adalah espresso ditambah air 50 ml. Terus juga batu esnya itu sebanyak 100 gram. Oke, terus juga Yakultnya itu satu botol nih. Yakultnya satu botol seperti ini, oke. Nah, nextnya kita lanjut cobain Dirty Latte nih sobat nih. Oke, sekarang kita cobain. Ini juga enak banget Dirty Latte-nya karena si notes-nya itu kan beans-nya itu mengeluarkan notes, ada coklatnya, ada natinya, jadi ini balance banget. Terus ada rasa manisnya dari si susu. Oke, karena ini susunya sebetulnya adalah susu outside yang barista blend ya. Jadi no sugar. Jadi literally ini manisnya itu dari susu ya sobat ya. Dan manisnya itu nggak yang manis kayak kalian pakai simple syrup atau gula. Oke, jadi manisnya natural dari susu ya. Jadi ini enak banget. Pahit kopinya masih ada, terus juga rasa susunya itu masih berasa banget, rasa susunya, jadi ini balance banget. Terus juga ini ya, ice coffee with Yakultnya balance banget, Yakultnya nggak terlalu yang dominan, kopinya juga nggak terlalu dominan, jadi dia balance nih rasanya, jadi bisa ngeblend ya. Seger kopi sama Yakult itu udah the best deh, terbaik. Ini gue nggak pakai apa-apa lagi ya, gue cuma pakai Yakult sama espresso dari Mocha Pot, that's it. Gak ada tambahan simple syrup, gak ada tambahan gula, gak ada tambahan susu, that's it. Ini adalah ice coffee Yakult, espresso plus Yakult dan batu es, air mineral. Jadi seperti itu aja, ini simple banget cara bikinnya. Yang penting adalah dari semua ini adalah kuncinya itu ada di espresso di Mocha Pot ya sobat ya. Dan ini rasanya nggak kalah jauh dari minuman kafe-kafe yang kalian sering beli nih sobat nih. Dan yang pasti ini lebih ekonomis untuk kantong kita nih sobat nih. Oke, jadi kalian kalau mau invest untuk kopi, invest alat-alat yang oke-oke nih sobat ya. Jadi nggak perlu kalian beli di kafe-kafe lagi karena kalian udah bisa bikin di rumah. Apalagi ini Mocha Pot cocok banget untuk para home brewer nih ya, yang sering banget, yang suka banget ngopi nih ya. Ini cocok banget nih. Jadi selain coffee filter, kalian bisa rasain espresso maker yaitu Mocha Pot dengan harga yang ekonomis, yang affordable, yang masuk ke kantong kita nih sobat nih ya. Jadi kalian kalau mau ngopi ala cafe nggak perlu ke cafe dan beli menu di cafe, kalian bikin sendiri sobat. Oke? Cara bikinnya mudah, cara bikinnya gampang, dan bahan-bahan yang kalian butuhkan kalian bisa cari dimanapun, di warung, di minimarket, di supermarket, kalian bisa cari. Di marketplace juga kalian bisa cari, oke? Oke, jadi seperti itu ya untuk tips and trick memaksimalkan ekstraksi di dalam Mocha Pot nih sobat nih. Oke, hasil rasanya nggak kalah jauh sama yang di kafe-kafe, bray. Ini mantep banget nih. Dirty Latte-nya enak, soft, terus juga kopinya nggak yang terlalu strong karena tadi gue pakainya one shot. Terus juga susunya gue pakai 100 ml aja nih. Dan ini nggak pakai batu es lagi ya, karena ini susunya sudah susu dingin ya sobat ya. Kecuali si Americano with Yakult atau ice coffee Yakult nih, baru gue pakai batu es biar supaya lebih seger lagi. Oke? Jadi sekarang kalian tahu cara menggunakan Mocha Pot seperti apa? Gak perlu ragu lagi, beli Mocha Pot Vesper ya sobat ya. Apapun bentuknya, mau yang Mocha Pot Legend, mau yang stainless, mau yang oktagonal, mau yang direct, itu sama semua cara kerjanya. Dan hasil cara memaksimalkan ekstraksi pada Mocha Pot tadi udah gue kasih tahu, oke? Tapi gue ingetin lagi nih ya, untuk tips and tricks
memaksimalkan ekstraksi pada mocha pot nih ya. Yang pertama, kalian harus pastikan hasil gilingannya lebih halus satu step dibanding rekomendasi gilingan untuk mocha pot ya sobat ya. Jadi kalian turunin atau lebih halus lagi satu step yang biasa kalian gunakan. Terus yang kedua, kalian tamping itu tamping padat aja, nggak apa-apa. Kalian tamping padat aja itu aman, oke? Kenapa kalian mesti tamping padat? Karena biar supaya si mocha potnya ini memaksimalkan tekanan yang ada di mocha potnya. Oke, tekanan bar untuk mengekstraksi si bubuk kopi atau powder kopi yang ada di basketnya. Jadi tekanannya bisa lebih maksimal ketika tampingannya lebih padat. Terus juga jangan lupa menggunakan paper round filter nih. Ya, ini paper round filter kalian bisa pakai di yang 53, terus juga 58, terus ada juga 64. Kalian bisa pakai di situ untuk lebih memaksimalkan dan lebih menghasilkan ekstraksi kopi yang lebih clean gitu ya. Jadi tidak ada, karena hasil gilingannya yang kita gunakan itu satu step lebih halus ya. Jadi paper filter ini itu berfungsi untuk menahan bubuk kopi naik ke atas atau ikut ekstraksi kopinya. Jadi bisa lebih clean untuk hasil espresso ketika menggunakan paper filter round dari Vesper. Mau dari Vesper, mau dari manapun, tapi harus menggunakan paper filter yang round, oke? Kalau di mocha pot ya. Kalau untuk di portafilter kan ada pack screen. Kalau di mocha pot ada paper filter round. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu ya. Kalau untuk airnya, bang, airnya yang dimasukin ke water tank air panas atau air biasa aja, itu terserah kalian. Kalau kalian mau menunggu lebih lama, itu boleh pakai air yang suhu ruangan lah gitu ya. Kalian boleh pakai suhu ruangan. Kalau mau lebih cepat hasil ekstraksinya, kalian pakai air panas, oke? Air panasnya kalau gue biasa pakai di 80 atau 90 derajat lah. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu. Dan hasil ekstraksi yang menurut gua oke, itu yang pertama kali keluar itu adalah buih ya. Jadi bukan air, bukan cair gitu, bukan kopi cair, tapi buih ya sobatnya, kayak yang tadi kalian lihat pada video ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk memaksimalkan kinerja mocha pot untuk membuat espresso ya sobat ya. Jadi seperti itu versi gua, versinya Jody Habibie, versinya Vesper. Jadi seperti itu, kalian bisa kulik lagi, kalian bisa pelajarin lagi untuk si mocha pot ini. Dan kalau kalian tahu cara lebih efektif, lebih bisa memaksimalkan, kalian tulis di kolom komentar kita ya sobat ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu. Oh ya, jangan lupa untuk kalian subscribe channel YouTube kita, kalian like, kalian komen, kalian share ke sobat-sobat Vesper kalian semua. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu. Gua Jody Habibie pamit, thank you for watching and see you, bye bye.